Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altafarafi Zaidan Ali. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dari program studi Teknik Sipil. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Matematika 2 yang diampu oleh Bu Ulfa Masamah. Oke, langsung saja. Untuk babnya saya mengambil bab deret tak hingga. Deret geometri tak hingga adalah penjumlahan suku-suku pada barisan geometri yang tak terhingga. Deret geometri tak terhingga biasanya diberi lambang S tak hingga. Deret geometri tak hingga ini juga sering diterapkan di kehidupan sehari-hari, misalnya dalam perhitungan bunga, diskon, dan lain-lain. Selain itu, deret tak terhingga juga diterapkan dalam ilmu teknik sipil, misalnya pada analisis getaran dan stabilitas struktur. Struktur yang diberi beban dinamis atau beban bergerak seperti gempa, angin, lalu lintas dapat menimbulkan getaran. Analisis getaran tersebut kadang diperlakukan sebagai sebuah deret tak terhingga, deret sin atau cos, yang nantinya dapat dihitung untuk mencari amplitudo, frekuensi, dan stabilitas struktur. Tujuannya sendiri yaitu untuk menguraikan respon getaran menjadi deret sin dan cos. Kemudian selain itu menghitung amplitudo perpindahan, tegangan, dan momen lentur berdasarkan penjumlahan tak hingga tersebut. Bentuk umum dari deret tak hingga yaitu A plus AR plus AR2 plus AR3 dan seterusnya, di mana A adalah suku pertama, R rasio, dan tanda titik tersebut yaitu penjumlahan deret tak terhingga. Dalam matematika 2, deret tak terhingga ini dibagi menjadi dua, yaitu konvergen dan divergen. Konvergen sendiri ini berasal dari suatu deret yang memiliki rasio lebih dari -1 dan kurang dari 1. Sedangkan divergen memiliki rasio kurang dari -1 atau lebih dari 1. Untuk rumus umumnya seperti ini. Yang sebelah kiri adalah rumus mencari rasio dan yang kanan adalah rumus mencari suku ke N. Lanjut, untuk rumus konvergen dan divergennya seperti ini. Ya, itu ada perbedaan di rumusnya meskipun kelihatannya mirip-mirip ya, tapi tetap ada perbedaan. Dan lanjut, contoh soal. Di sini ada dua contoh soal, langsung saja kita mengerjakan contoh soal yang pertama. Diketahui A4, R-nya setengah. Kita disuruh menentukan jumlah deret tak terhingga. Oke, yang pertama kita tentukan dulu, ini konvergen atau divergen. Lah, berhubung di sini di soalnya sudah ada rasionya, yaitu setengah, maka kita bisa langsung menyimpulkan bahwa ini adalah deret tak terhingga konvergen, karena R-nya kurang dari 1. Karena ini konvergen, kita menggunakan rumus S tak hingga sama dengan A per 1 min R. Selanjutnya kita tinggal memasukkan yang sudah diketahui atau mensubstitusikan ya. Untuk A-nya sendiri 4 dan R-nya setengah kita masukkan dan kita hitung. Setelah kita hitung ketemu angka 8. Ini jawaban dari soal nomor 1. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 2. Kita disuruh menentukan suku kelima dari deret 8, 16, 32, dan 64. Untuk yang pertama kita menentukan dulu ini divergen atau konvergen. Untuk menentukan divergen atau konvergen, kita perlu mencari R. Nah, kita mencari R dengan rumus UN per UN-1. Terus UN ini suku ke, misalkan ini kan saya milih suku kedua. Berarti kalau UN-1, 2 dikurangi 1. Kalau misalkan saya ini milih suku ketiga, berarti yang bawahnya 3 dikurangi 1, jadi suku kedua. Seperti itu. Jadi karena di sini saya menggunakan suku kedua per suku ke 1, berarti kita substitusikan 16 per 8. Rasionya ketemu 2. Karena rasionya lebih dari 1, maka
bisa ditentukan bahwa ini adalah deret tak hingga divergen. Karena ini divergen, maka penyelesaiannya seperti ini. Dengan menggunakan rumus Sn A dalam kurung R pangkat N-1 tutup kurung per R-1. Kita substitusikan semuanya, yaitu S5. Ini kenapa kok S5? Karena kita mencari suku kelima. Kemudian 8 ini diperoleh dari A, suku pertama. Kan suku pertama dari soalnya kan 8, ini 8, 16, 32, 64. Berarti kan suku pertamanya 8. Oke, kita masukkan. Kemudian R. R-nya ini kita peroleh tadi 2. Kita masukkan juga 2. Terus pangkat 5. Ini kok kenapa pangkat 5? Karena kita mencari suku kelima. Maka kita masukkan juga di sini 2 pangkat 5 min 1 per R. R-nya kan tadi 2, tinggal masukin lagi 2 min 1. Setelah kita hitung, ternyata ketemu 8 dikali 31 per 1. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya yaitu 248. Ini adalah jawaban untuk soal yang kedua. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.